Nah, saudara-saudara, cara yang kedua bagaimana caranya seseorang bisa mengenal Tuhan. Cara yang pertama adalah mengenal pengantara kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Cara yang kedua untuk mengenal Tuhan adalah menuruti perintah-perintah Tuhan. Di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima tadi kita sudah baca, saya baca ayat yang ketiga, di situ dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, seseorang kalau berkata dia mengenal Tuhan, maka dia harus menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu di mana? Perintah-perintahnya itulah Alkitab itu, firman Tuhan. Karena ada orang-orang percaya yang tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Mereka hanya percaya bahwa Alkitab berisi firman Allah. Artinya ada bagian-bagian yang adalah firman Allah dan ada bagian-bagian yang bukan firman Allah. Nah, ini adalah orang Kristen, orang percaya yang bodoh. Alkitab adalah firman Allah, dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Alkitab adalah firman Allah karena apa? Karena iman kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, karena firman Allah berbicara tentang Allah dan perintah-perintahnya. Bagaimana seseorang berkata dia mengenal Tuhan tetapi tidak percaya Alkitab yang adalah firman Allah? Di sini dikatakan bahwa menuruti perintah-perintahnya. Kalau kita mengenal Tuhan, tandanya pasti kita menuruti perintah-perintahnya. Seorang anak, dia harus taat melakukan perintah orang tuanya. Orang tuanya pasti senang ketika dia disuruh, dia pergi melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Orang tuanya merasa bahagia, merasa senang, merasa bersuka cita. Karena apa? Anaknya taat dan dengar-dengaran melakukan perintah orang tuanya. Apalagi dengan Tuhan, apalagi dengan Bapa kita yang ada di surga. Ketika kita taat melakukan perintah-perintahnya, maka di situ kita kedapatan mengenal Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat 4 dikatakan begini. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, itulah sebabnya kalau seseorang berkata dia mengenal Yesus, dia percaya Yesus, dia mengenal Tuhan, tetapi kalau dia tidak melakukan perintah-perintahnya, dia tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, maka dia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran, kata firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam menuruti firman Tuhan dikatakan bahwa kasih Allah itu sempurna di dalam kita, di dalam ayat yang kelima. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kalau kita menuruti perintah-perintah Tuhan, maka kasih Allah sempurna di dalam kita. Di situ kita ketahui bahwa kita ada di dalam Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku, kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 dan 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 dan 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, Paulus katakan kepada Timotius, dari kecil engkau telah mengenal kitab suci. Nah, saudara, itulah sebabnya seorang yang sudah percaya kepada Yesus, dia harus membaca, merenungkan firman Tuhan dan memahami, mengerti firman itu, dan belajar melakukan firman Tuhan. Karena di situ dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bagaimana orang bisa tahu akan kesalahannya kalau dia tidak membaca firman?
Bagaimana seseorang bisa memperbaiki kelakuannya kalau dia tidak pernah membaca firman Tuhan? Bagaimana orang bisa hidup dalam kebenaran kalau dia tidak pernah membaca Alkitab? Hidupnya akan sia-sia. Dia tidak bisa ada di dalam Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan karena apa? Dia tidak membaca firman Tuhan. Ada seorang bapak bertanya kepada saya sudah 15 tahun menjadi majelis gereja. Tetapi kenapa orang Kristen dari kecil baca Alkitab sampai tua, tetapi hidupnya tidak berubah-berubah? Tetapi rupa-rupanya dia sendiri yang menjadi majelis gereja 15 tahun, tetapi dia sendiri yang tidak mengalami perubahan. Sehingga di dalam pertanyaan dia selanjutnya dia bertanya bahwa saya tidak percaya kalau Alkitab itu adalah firman Allah. Bagaimana dia tidak percaya Alkitab adalah firman Allah, tetapi bisa diangkat menjadi seorang majelis gereja? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa seperti ini Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan pendeta harus benar-benar mendidik, mengajar orang-orang tentang kebenaran. Barulah diangkat menjadi seorang majelis gereja atau pembela sidang. Barulah diangkat menjadi seorang penatua atau diaken. Jangan oleh karena jabatannya, oleh karena kedudukannya, oleh karena hartanya, oleh karena kekayaannya, oleh karena kehebatannya, sehingga pendeta main comot, lalu diangkat menjadi seorang majelis gereja. Padahal dia tidak mengerti firman Tuhan. Makanya, Bapak yang bertanya kepada saya itu, seperti itu. Dia sekian lama 15 tahun menjadi majelis gereja, tetapi dia tidak mengerti Alkitab. Bahkan terakhir, dia tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, setiap gereja, setiap hamba Tuhan, setiap pendeta mendidik setiap calon-calon majelis gereja, penatua, diaken, pembela sidang, barulah diangkat menjadi seorang majelis atau aktivis gereja. Karena kalau tidak, mereka tidak mengerti firman Allah. Sehingga mereka mengandalkan intelektual akal mereka, dan pada akhirnya mereka tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Nah, saudara-saudaraku, apa akibatnya kalau kita menuruti perintah-perintahnya? Kita baca dalam Yohanes. Yohanes di sana dikatakan, Yohanes pasal yang ke-8 ayat 58, ayat 51 maksud saya. Yohanes pasal 8 ayat 51, di sana dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Di situ dikatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Semua manusia berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Tidak bisa memperoleh keselamatan. Tetapi Alkitab mengatakan melalui perwujudan anugerah, yaitulah melalui Yesus Kristus firman Allah menjadi manusia. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, menuruti perintah-perintahnya, dikatakan bahwa dia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Maut berbicara tentang kehidupan, kematian yang akan menderita, kematian yang akan datang. Saudara-saudaraku, tubuh kita ini satu saat semua manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja. Semua orang pasti mati. Tetapi di mana kita akan menghadap takhta pengadilan Allah. Di situ akan semua manusia akan menerima apa yang harus hendak dia terima. Dia diselamatkan ataukah dia harus dihukum selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang menuruti firman Allah, dia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Oleh sebab itu dalam menghadapi virus COVID-19 atau virus corona ini, ada banyak korban yang meninggal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada banyak orang-orang percaya yang meninggal, tapi percayalah, mereka hanya meninggal secara jasmani. Tetapi mereka yang mati di dalam Yesus, ingat, di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17, di sana dikatakan, pada waktu sangkakala Allah berbunyi, dan Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus lebih dahulu bangkit. Dan kalau kita yang masih hidup diubah dalam sekejap mata, demikianlah kita bertemu dengan Tuhan di awan, menyongsong Tuhan di awan-awan. Demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu jangan takut. Kalau tubuh kita ini mati, sakit, dan kemudian nanti kita akan, semua manusia pasti mati. Tapi ingat, kalau saudara di dalam Yesus, saudara pasti memperoleh kehidupan selama-lamanya. Karena dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Barang siapa, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita baca di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-25. Di sana dikatakan begini. Yohanes 14 ayat yang ke-25, di sana dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia telah mengirim seorang penolong. Dia akan minta kepada Bapa dan Bapa akan mengutus seorang penolong dalam nama Yesus yang namanya Roh Penghibur, Roh Kudus. Dia akan diam di dalam kita dan dia akan menyertai kita. Dia akan mengajarkan kita tentang segala sesuatu. Artinya setiap firman yang tertulis ini, akal kita terbatas untuk mengerti dan memahami. Tetapi karena Roh Allah di dalam kita, memampukan kita untuk mengerti firman Tuhan. Kenapa orang yang tidak percaya kepada Yesus? Mereka tidak mengerti Alkitab, mereka tidak mengerti firman Tuhan. Karena apa? Mereka tidak didiami oleh Roh Kudus. Bagaimana mereka bisa mengerti firman Allah? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu harus percaya Yesus, Roh Kudus diam di dalam dia, dan kemudian barulah dia bisa mengerti Alkitab adalah firman Allah. Dari ayat lepas ayat, dari pasal lepas pasal, barulah dia bisa mengerti. Dan kalau tidak mengerti, dia terus berdoa dan meminta kepada Tuhan, maka Roh Kudus membukakan akalnya sehingga dia bisa mengerti. Kita baca dalam Wahyu pasal 3 ayat 8, di sana dikatakan, Wahyu pasal 3 ayat 8. Wahyu pasal 3 ayat 8, di sana dikatakan begini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lalu di dalam ayat 10, di sana dikatakan, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Akan ada suatu pencobaan yang akan melanda dunia. Tetapi dikatakan orang yang menuruti firman Allah, dia akan terlindung daripada pencobaan itu. Firman Tuhan disampaikan oleh Yohanes kepada anak-anak Tuhan, kepada saudara, dan kepada saya. Sekalipun hal itu disampaikan pada 2000 tahun yang silam kepada jemaat di Philadelphia. Tetapi juga diperuntukkan buat saudara. Supaya apa? Kita menuruti firman Allah. Supaya kita tidak mati selama-lamanya. Tapi kita hidup selama-lamanya. Saudaraku, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita berkata kita mengenal Tuhan, maka kita harus mengenal perantara kita itu Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman-Nya. Perjumpaan pribadi dengan dia melalui doa, pujian, dan penyembahan. Melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Melalui bagaimana kita membangun mesbah kita dengan Tuhan. Dan bagaimana kita mengenal Tuhan dengan cara yang kedua itu menuruti segala perintah-perintah.